Shalom, selamat pagi. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman Allah. Sebelumnya kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami di surga, kami saat ini datang kepadamu untuk mengucapkan syukur dan terima kasih. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu ini yang akan menyampaikan sabda-Mu. Juga Engkau berkati yang mendengarkan, supaya yang mendengarkan ini bisa mendapatkan berkat dan mendapatkan kekuatan yang dari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, pada saat pagi ini kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Allah, yaitu firman Allah yang akan saya sampaikan, yaitu tentang Nuh. Allah di situ sama keluarganya pada waktu lahir itu dinamakan Nuh, sebab ya Nuh itu supaya yaitu menghibur Nuh, seorang yang taat, setia kepada Tuhan, menyembah, tidak pernah berontak, tidak pernah mengeluh. Ya. Dia terpilih oleh Tuhan, ya, dipilih oleh Tuhan untuk membangun bahtera. Puji Tuhan. Saya akan membaca yaitu Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-8, satu ayat saja, yaitu begini bunyinya ayat yang ke-8. Kejadian pasal 6 ayat ke-8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Akhirnya dalam kesetiaannya Nuh itu, dia mendapatkan kasihnya dari Tuhan. Akhirnya Nuh itu dipercaya oleh Tuhan, dipercaya untuk membuat bahtera. Ya. Ini tidak gampang saudara ya. Dipercaya untuk membuat bahtera yang besar. Padahal bahteranya itu panjangnya itu ada 300 hasta. Dan lebarnya 50 hasta. Tingginya itu 30 hasta. Ya, 30 hasta itu tinggi. Ya, tinggi. Ya, hampir 30 meter. Ya, hampir 30 meter. Kurang lebih seperti itu. Itu tidak gampang. Dan disuruh membuat bukan di lapangan seperti ini ya, tetapi di atas gunung. Aneh ini ya, di atas gunung, bikin di situ. Ini kalau pikiran manusia biasa itu tidak layak untuk bikin kapal di sana. Ya. Kenapa Tuhan memerintahkan yaitu Nuh untuk bikin kapal? Karena apa? Karena perbuatannya manusia itu pada waktu zamannya Nuh itu tidak karuan. Hidupnya yang sering mabuk-mabuk, sering berontak, sering tidak taat kepada Tuhan. Makanya yang taat kepada Tuhan itu adalah Nuh. Nuh dipercaya untuk buat bahtera itu. Setelah dia berbuat bahtera ya di atas gunung, ya, dia diperintahkan oleh Tuhan, ya. Dia diperintahkan, dia nurut diperintahkan oleh Tuhan. Nuh, kamu bikin ini ya. Panjang sekian, lebar sekian, tinggi sekian. Dia tidak pernah bantah. Tapi di situ ada orang-orang yang tidak mau diajak, Nuh tidak mau, ya. Akhirnya Nuh dan keluarganya yang datang, yang pergi ke gunung bikin bahtera, ya, bahtera. Ini menunjukkan
ketaatannya Nuh. Ya, seorang yang taat itu sungguh-sungguh diselamatkan oleh Tuhan. Seorang yang taat itu sungguh-sungguh yaitu mendapat kasih dari Tuhan. Tetapi kalau seorang yang tidak taat, yang berontak, yang merosa, itu akan dihukum. Ya. Ternyata di situ Tuhan setelah melihat bahteranya sudah jadi, Tuhan menghukum bumi itu, yaitu diturunkan hujan selama 40 hari 40 malam, dan air dari bumi keluar, memenuhi bumi air itu sampai terapung kapalnya itu, ya. Puji Tuhan. Yang ada di dalamnya itu adalah yaitu keluarganya Nuh yang selamat. Di situ ada 8 orang, yaitu anaknya 3, menantunya 3, Nuh dan istrinya. Dan juga binatang-binatang yang dipanggil sepasang-sepasang itu diselamatkan. Puji Tuhan, karena kasihnya Tuhan terhadap Nuh, kasihnya Tuhan terhadap manusia yang taat kepadanya. Begitu juga sekarang ini, kalau kehidupan kita ini selalu dekat, mengasihi oleh Tuhan, dekat kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, melakukan firman Allah, Tuhan memilih kehidupan kita. Biarpun saat-saat ini musim, yaitu sakit penyakit, sakit menular, bisa mematikan, ya, itu kita diselamatkan, ya, seperti keluarganya Nuh, kita diselamatkan untuk mendapatkan keselamatan itu sungguh-sungguh tidak gampang. Kalau seorang yang tidak mau taat, kalau seorang yang tidak mau dekat kepada Tuhan, kalau seorang yang tidak mau menyembah kepada Tuhan, belum tentu diselamatkan. Biarpun dia itu korban, banyak korban bermacam-macam, tetapi kalau dia tidak setia, tidak mau menyembah, tidak mau menghargai firman Allah, dia tidak akan yaitu masuk di dalam kerajaan Allah. Sebab apa? Bahtera ini merupakan yaitu tempat untuk orang-orang yang datang kepada Tuhan. Puji Tuhan, firman Allah saat ini kami akhiri di tempat ini, sebab sebentar lagi kita akan menerima yaitu perjamuan kudus, ya. Kita akan berdoa firman Allah dulu, dan kita berdoa untuk perjamuan kudus. Tuhan, pada saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu ini Tuhan, supaya kehidupan kami ini taat melakukan akan firman-Mu. Dalam nama Yesus, supaya kehidupan kami ini bisa taat kepada Engkau, menyembah, memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dan sebentar lagi Bapa, kami akan menerima perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini Tuhan, Engkau berkati, ini seperti yaitu tubuh dan darah Engkau. Ini mengingat yaitu pada waktu Engkau mati di kayu salib, pada waktu Engkau berkorban untuk kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang sudah membawa perjamuan kudus, kita imani, kita yakin roti dan anggur ini merupakan darah dan tubuh Kristus. Kita akan bacakan dulu, nanti kita amini bersama-sama. Kita angkat tubuh Kristus. Sekarang ini kita akan membacakan ayat demi ayat. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya,
dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah kita menikmati tubuh Kristus, mari kita yaitu angkat cawang di atas kepala. Saya juga akan membacakan ayat yang penting ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Barang siapa yang percaya, dalam nama Tuhan Yesus kita minum bersama-sama. Kita mengucapkan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah menerima perjamuan kudus. Tuhan, saat ini kami sudah Engkau satukan melalui perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus, yaitu kami sudah satukan, yaitu darah dan daging kami sudah menyatu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, kami berdoa untuk pemerintahan negara Indonesia ini. Kami serahkan kepada Engkau. Engkau berkati, yaitu umat-umat-Mu. Engkau berkati pimpinan-pimpinan yang sudah Engkau pilih, yaitu presiden maupun wakil presiden, maupun yaitu menteri-menteri, yaitu MPR, DPR. Engkau selalu Engkau berkati. Engkau selalu mempercayai, yaitu pemimpin-pemimpin ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aparat-aparat yang tertinggi sampai yang terendah, terutama Polri dan TNI yang sebagai yaitu penjaga, sebagai yaitu pengaman negara ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Dan pada saat ini juga mari kita akhiri. Saudara-saudaraku kekasih yang mendengarkan firman Allah pada pagi ini, engkau selalu diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau selalu mendapatkan berkat, engkau selalu menerima berkat, engkau selalu yaitu diberkati berlipat kali ganda. Haleluya, amin.